Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam renungan harian yang disediakan oleh Gereja Kristus Ketapang. Kiranya di hari yang baru ini kita boleh jalani dengan semangat baru. Mari sebelum merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih dan kesetiaan-Mu bagi kami. Hari baru yang Kau berikan kepada kami, kiranya boleh kami jalani dengan semangat yang baru, yang berasal dari Tuhan saja. Berkati kami juga dalam perenungan firman Tuhan hari ini, dan biarlah Engkau boleh berbicara kepada setiap kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, perenungan firman Tuhan pada hari ini saya beri tema hidup dalam kesempatan yang Tuhan berikan. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Lukas pasal 13 ayat 1 sampai ayat 9. Karena cukup panjang, saya hanya akan membacakan dari ayat 2 sampai ayat 5 saja. Selebihnya silakan saudara boleh membacanya secara pribadi di rumah. Lukas pasal 13 ayat 2 sampai 5, demikianlah firman Tuhan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu akan binasa atas cara demikian." Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Saudara, ada satu lagu terkenal yang sering sekali kita nyanyikan di gereja. Judulnya, "Hidup Ini Adalah Kesempatan." Lagu ini mengingatkan kita terus bahwa masa hidup kita di dunia hanyalah sementara. Dan kalau kita masih hidup sampai hari ini, itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Bukan kebetulan, bukan juga karena kita mampu, melainkan anugerah yang Tuhan berikan bagi kita untuk menjalani kesempatan yang ada. Nah, di dalam bagian firman Tuhan yang kita renungkan hari ini, juga mengingatkan, menegaskan hal yang sama kepada kita. Tuhan memberi kita kesempatan, terutama kesempatan untuk bertobat dan meninggalkan cara hidup kita yang lama. Kesempatan ini diberikan karena Tuhan begitu mengasihi manusia, sehingga ingin setiap orang yang berdosa boleh berbalik, boleh bertobat, dan kembali kepadanya. Tentu pertobatan yang Tuhan inginkan dari kita bukanlah pertobatan yang hanya lip sync, yang hanya keluar dari kata-kata mulut kita saja. Tetapi pertobatan yang Tuhan kita mau adalah pertobatan yang membawa kita berubah dalam pikiran kita, dalam cara pandang kita, dalam perilaku hidup kita. Nah, itu artinya adalah perubahan, transformasi hidup yang besar-besaran dalam hidup kita. Jika dulu pikiran kita seringkali penuh dengan hal-hal negatif, kita sekarang berubah, berpikir sesuai kebenaran firman Tuhan. Jika dulu cara pandang kita, cara pandang yang merendahkan orang, yang menghakimi orang lain, maka kita sekarang belajar untuk mengasihi orang, untuk membangun sesama kita. Jika dulu perilaku kita adalah perilaku yang jauh dari kehendak Tuhan, penuh dengan perbuatan dosa, sekarang kita hidup mencerminkan kasih dan kebenaran firman Tuhan hari lepas hari. Saudara, inilah buah pertobatan. Buah pertobatan yang menjadi bukti bahwa kita sungguh-sungguh menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan dengan baik. Dan ada perubahan yang jelas Tuhan bisa lihat dalam hidup kita. Saudara, kita tidak pernah tahu sampai kapan waktu dan kesempatan Tuhan berikan pada kita. Tapi satu hal yang pasti, kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita bertobat dan berubah adalah sekarang, saat ini. Jangan sia-siakan waktu dan kesempatan ini. Jangan menunda pertobatan.
yang perlu kita lakukan. Mari gunakan kesempatan ini untuk kita semakin mendekat kepada Tuhan. Untuk hidup semakin serupa dengan Dia dan sesuai dengan kehendak-Nya. Kiranya Tuhan menolong kita untuk melakukannya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk waktu dan kesempatan yang Engkau berikan kepada kami. Tentu kami tidak tahu sampai kapan Tuhan Engkau berikan kesempatan. Tapi biarlah waktu ini yang masih kami miliki, boleh kami ambil kesempatan itu, boleh kami belajar untuk bertobat, berubah dari segala kesalahan kami, dan kami tahu proses kami untuk menghasilkan buah pun adalah proses di dalam anugerah Tuhan. Oleh karena itu, ajarlah kami, rendahkan hati kami, bentuk kami ya Tuhan, sehingga kami boleh berbuah sesuai dengan rencana-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.